Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihana Fauzia dengan NPM 20111000204 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas D, UIN Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan kerusakan lingkungan yang ada di sekitar untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Suhardiansyah MPD. Yang pertama ada pengertian lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial budaya, dan komponen lainnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Yang kedua, ada penyebab dari kerusakan lingkungan dan cara menanggulangi kerusakan lingkungan. Penyebab dari kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah. Yang kedua, ada cara menanggulangi kerusakan lingkungan. Yang pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme tanah. Yang ketiga, menerapkan prinsip tebang pilih pohon. Yang keempat, melakukan penghijauan kembali atau yang biasa disebut dengan reboisasi. Yang kelima, membuat terasiring atau sengkedan di daerah pegunungan. Yang terakhir, ada contoh kerusakan lingkungan di sekitar saya. Contoh kerusakan lingkungan yang ada di sekitar saya adalah seperti banyak dari danau buatan atau yang biasa disebut dengan lebung di daerah saya adalah terjadinya penumpukan sampah di lebung tersebut yang menyebabkan keruhnya air yang biasa digunakan untuk pengairan menyiram tebu sehingga pipa-pipa irigasi banyak yang tersumbat dan menimbulkan pencemaran air. Banyak juga masyarakat yang membuang sampah di sekitar lebung tersebut sehingga menimbulkan bau yang sangat tidak sedap dan tidak jarang membuat para pekerja pengairan irigasi menjadi terganggu dengan bau sampah-sampah tersebut. Berikut adalah gambaran kerusakan lingkungan yang ada di sekitar saya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.